atau lebih singkatnya itu bagaimana nanti literasi digital ini betul-betul bisa masuk pada pendidikan madrasah itu. Kalau misalkan ada istilah mapel berbasis TIK istilahnya di tingkat aliyah kalau di kita itu, saya kira hari ini wajib hukumnya mengenalkan TIK itu sejak saya membaca data statistik nasional itu hari ini 86.000 saya baca itu bahaya judi online ini mengancam pada siswa usia 11 tahun ke bawah sejumlah 86.000 itu. Ini kan dahsyat ini. Saya pernah tes case sekali ke salah satu lembaga madrasah di kami. Saya coba membuat analisa terkait dengan judi online memang yang menjadi fokus kami. Sementara waktu itu ada 2 operator kami yang memang konsen lokusnya itu di bidang TIK. Dan ternyata ketika diberikan pengetahuan atau literasi terkait dengan bahaya judi online ini kepada guru-guru, 80% guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Pada podcast kali ini kita akan membahas soal penguatan literasi digital di Kabupaten Pamekasan. Tapi kami akan fokuskan terhadap beberapa lembaga pendidikan yang berada di bawah wewenang dari Kemenak Pamekasan. Maka dari itu telah hadir di studio kami ada Pak Mawardi, Kepala Kemenak Pamekasan. Selamat datang di studio kami, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syahid. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Siap. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini nikmat yang sangat luar biasa, diberikan kesehatan, bisa beraktivitas sebagaimana biasa dalam rangka untuk melayani masyarakat. Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Ya, kalau boleh tahu ada berapa total lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak Pamekasan? Ya. Jadi Kementerian Agama itu salah satu bidang yang diurusi adalah madrasah. Lembaga pendidikan bernama madrasah. Jumlah madrasah kami dari tingkat Rodotul Atfal setingkat TK kalau di sekolah itu, kemudian MI, MTS dan MA, jumlah totalnya 1.158 lembaga. 1.100. Angka yang cukup besar untuk diurusi dan ini menjadi tanggung jawab kita Kementerian Agama. Ya, kalau siswanya? Siswanya dari rekap total yang data terakhir tahun 2023 ini berjumlah 12.346 Mas. 12.000. 12.000. Berarti angka yang cukup fantastis. Berarti banyak juga pelajar yang mereka berminat masuk ke lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Ya, alhamdulillah hari ini dalam perkembangannya kami melihat bahwa pendidikan agama madrasah di bawah naungan Kementerian Agama itu hari ini bukan lagi menjadi pilihan kedua menurut saya, tapi menjadi pilihan utama. Sebagian masyarakat lebih berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya itu di lembaga pendidikan berbasis agama, baik itu pondok pesantren ataupun madrasah. Berarti bukan pilihan kedua lagi udah. Saya kira bukan. Kalau dulu mungkin ya di madrasah pada awal-awal berdirinya madrasah itu, tapi hari ini masyarakat sudah menjatuhkan pilihannya untuk mencari pendidikan di madrasah. Dalam kacamata Pak Wardi kenapa ya kira-kira? Satu tantangan hari ini, perkembangan era yang sangat luar biasa ini menarik minat orang tua untuk lebih menjaga akhlaknya anak. Sehingga kalau di madrasah itu ada tambahan mapel atau mata pelajaran berbasis agama, paling tidak dalam 1 minggu itu ada 10 JPL dengan 5 mata pelajaran agama itu yang khusus untuk memberikan pendidikan karakter berbasis agama kepada anak. Nah, ini dalam rangka juga untuk bagaimana menjaga supaya karakternya anak itu tetap baik, disiplin, akhlaknya bagus, dalam rangka untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan di era yang sangat luar biasa. Tantangannya ini sangat luar biasa menurut saya, era digital ini, Mas Syahid. Begitu. Iya. Gimana tantangannya melihat?
era digital dan lembaga pendidikan yang berbasis Islam? Ya, hari ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi di era hari ini tuh sangat luar biasa dahsyat. Yang terbarukan ini memang gencarnya masuk aplikasi berbasis judi online itu. Jadi, dan ini menjadi tantangan serius yang belum masuk secara substansi ini ke ranah kurikulumnya pendidikan. Artinya bagaimana cara mencegah bahaya judi online ini belum masuk pada ranah kurikulum, sehingga kami mencoba untuk bagaimana ini bisa dimasukkan pada beberapa mapel agama untuk bisa disentuh terkait dengan bahaya judi online itu. Ini salah satu tantangan serius yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan, termasuk oleh madrasah. Dan kami mencoba ini untuk melakukan kajian supaya pendidikan terkait dengan bahaya judi online ini bisa dimasukkan pada kurikulum madrasah. Iya ya, berarti berbicara soal judi online ini udah mengarah ke literasi digital berarti. Bagaimana pentingnya membuat paham atau memahamkan peserta didik itu bahwa memfungsikan teknologi itu harus dengan baik dan itu butuh literasi digital. Betul. Nah, inilah salah satu cara bagaimana siswa-siswi khususnya di madrasah kami ini mampu mempunyai pengetahuan yang luas atau literasi digital, bahasa kerennya itu terhadap perkembangan dunia digital ini, atau lebih singkatnya itu bagaimana nanti literasi digital ini betul-betul bisa masuk pada pendidikan madrasah itu, sehingga tidak hanya membahas terkait dengan apa tadi yang saya sampaikan judi online, tapi mungkin yang paling dasar kalau di tantangan digital itu yang paling familiar di dunia kita ini maraknya berita hoax, terus kemudian bullying di medsos. Nah, ini penting untuk bagaimana siswa mengetahui terkait dengan ini. Artinya dengan memasukkan memberikan pengetahuan tentang pentingnya literasi digital ini, Mas. Oke, kalau berbicara realitas seperti apa sebenarnya? Melihat dari 1.000 lebih lembaga pendidikan di Kota Nah, Makassar faktanya ini juga yang menurut saya agak kurang penekanan, mohon maaf, dari pemerintah. Saya kira di era digital ini perlu untuk menambah porsi mata pelajaran atau jam mengajar, jam-jam belajar gitu di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, sehingga kalau misalkan ada istilah mapel berbasis TIK istilahnya di tingkat aliyah kalau di kita itu, saya kira hari ini wajib hukumnya mengenalkan TIK itu sejak tingkat dasar. Jadi MI yang tingkat dasar maksud saya itu perlu hari ini sudah dikenalkan dengan literasi digital itu. Atau kalau perlu ini dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib untuk diajarkan. Terus kemudian meningkat ke atas di jenjang MTS, saya kira jauh lebih penting lagi. Nah, termasuk juga di tingkat aliyah. Faktanya hari ini di MI masih jarang diajarkan itu, di lembaga pendidikan Islam masih jarang memasukkan ini karena memang tidak ada tuntutan atau keharusan dari muatan kurikulum itu yang mengajarkan teknologi informasi ini. Tapi saya tegas menyampaikan bahwa sebisa mungkin pembelajaran berbasis teknologi ini wajib diajarkan mulai sejak tingkat dasar. Hari ini kita tahu kalau di luaran itu sudah familiar anak-anak itu dengan istilah coding begitu ya. Ini saya kira penting juga diajarkan untuk lembaga pendidikan Islam. Nah, ini kami coba untuk bagaimana berdiskusi dengan tim pengembang kurikulum kami di madrasah, ya artinya men-split beberapa JPL itu untuk bisa memasukkan materi berbasis digital ini, atau TIK lah istilahnya, begitu Mas Said. Berarti penting untuk mengakrabkan siswa MI sejak MI itu terhadap teknologi sudah. Iya, tidak hanya mengakrabkan menurut saya, tapi juga harus didalami. Jadi kalau mengakrabkan mungkin hanya sebatas mengenalkan, oh ini pentingnya, tapi juga harus masuk di dalamnya. Artinya
harus secara serius untuk menjadikan mapel TIK ini sebagai mata pelajaran inti. Nah, kalau perlu ini diujikan sebagaimana mata pelajaran yang lain. Kalau mengingat hari ini memang eranya era digital. Sebetulnya suara-suara terkait dengan pentingnya literasi digital ini sudah muncul sejak tahun 2020-an ketika ada istilah pembelajaran era digital. Tapi faktanya ini belum masuk sebagai mapel-mapel inti di lembaga pendidikan. Kami menyebutnya kalau di kami itu di madrasah. Nah, ini yang sebetulnya amat sangat kami sayangkan begitu. Sehingga mungkin ke depan ini perlu ada penekanan dari pemerintah sehingga guru-guru kami, kepala madrasah atau pengelola lembaga pendidikan di madrasah itu tidak canggung lagi. Mohon izin, karena kalau tidak ada panduannya atau kurikulumnya itu yang memuat terkait dengan literasi digital, kadang ada beberapa kepala madrasah atau guru bahkan pengawas pun ini takut untuk berinovasi mengajarkan materi baru yang tidak ada pada kurikulumnya itu. Meskipun secara tegas dalam beberapa kesempatan ini saya sampaikan, tidak perlu takut, ini penting untuk diajarkan meskipun tidak ada pada kurikulum itu. Karena eranya hari ini era digital dan tantangannya sangat luar biasa dahsyat. Kami sampaikan data sedikit nih Mas Zahid. Saya membaca data statistik nasional itu hari ini 86.000 saya baca itu bahaya judi online ini mengancam pada siswa usia 11 tahun ke bawah sejumlah 86.000 itu. Ini kan dahsyat ini. Anak seusia kalau di kami madrasah ibtidaiyah usia 11 itu ini sudah terancam oleh bahaya judi online ini. Total datanya 86.000. Nah, mudah-mudahan ini bukan masuk dari siswa-siswi kami di madrasah kami khususnya di Pamekasan. Mudah-mudahan ini di luaran. Okay. Maka inilah yang mencoba kami terus diskusikan dengan kepala madrasah, pengawas termasuk guru supaya intent mengkaji ini. Nanti memasukkan terkait dengan pentingnya mata pelajaran berbasis teknologi ini, Mas. Iya. Berarti ketika maraknya salah satunya yang dijadikan sampel adalah judi online ini kan berarti gara-gara salah satu masalahnya adalah literasi digitalnya kan minim berarti. Betul, ya, betul sekali. Melihat hal itu tadi kan mau dicoba didalami sejak tingkat MI atau madrasah ibtidaiyah. Pertanyaannya adalah simpel. Seberapa siap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Pamekasan untuk terjun ke sana? Karena ini berbicara soal fasilitas, berbicara soal tenaga pengajarnya juga. Betul. Lah saya kira masalahnya bukan masalah siap atau tidak siap, tapi tergantung dari mau atau tidak mau. Saya pernah tes case sekali ke salah satu lembaga madrasah di kami. Saya coba membuat analisa terkait dengan judi online memang yang menjadi fokus kami. Sementara waktu itu ada 2 operator kami yang memang konsen lokusnya itu di bidang TIK. Dan ternyata ketika diberikan pengetahuan atau literasi terkait dengan bahaya judi online ini kepada guru-guru 80% guru-guru kita belum paham itu. Dan sebetulnya bukan masalah siap atau tidak siap, mau belajar atau tidak. Karena tantangannya sudah di depan mata ini. Sehingga kemarin kepada salah satu lembaga itu, coba yang ini nih, bagaimana nanti cara untuk bisa memasukkan mapel ini nih menjadi salah satu mapel inti di madrasah itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah mulai berjalan meskipun ini sifatnya secara parsial. Karena ini harus memangkas beberapa JBL yang sudah menjadi pakem kurikulum itu. Jadi menurut saya ke depan guru semuanya harus siap untuk memahami terkait dengan tantangan yang ada pada era digital ini. Artinya guru harus menambah wawasannya terkait dengan digitalisasi ini. Berarti harus diawali dari tenaga pengajar, tidak boleh gagap terhadap teknologi. Betul. Dan hari ini secara data ini Mas Zahid ya, secara data guru-guru di kita itu memang
angkatan generasi old lah istilahnya itu. Termasuk saya generasi old juga. Cuman mungkin saya lebih agak sering melihat situasi kekinian, jadi mungkin agak bisa membaca begitu. Jadi sebagian guru-guru yang sudah old itu memang terkesan ogah untuk bisa masuk ke sini. Padahal harus disadari bahwa yang diajarkan hari ini adalah generasi yang identik dengan teknologi itu, atau lebih familiar disebut dengan Gen Z itu, yang setiap harinya mulai dari bangun mau tidur itu setiap harinya dengan smartphone itu. Nah ini kalau tidak diajarkan berbahaya. Kenapa berbahaya? Mereka akan belajar dengan caranya sendiri. Dan ini berbahaya menurut saya kalau tanpa pembimbingan. Tidak ada yang mendirect. Betul. Nah ini yang perlu diantisipasi saya kira. Jadi insya Allah kalau ini terus konsen, kita berikan penguatan kepada guru-guru kita, ke depan guru-guru kita siap untuk memberikan pembimbingan terkait dengan literasi digital. Iya. Apa langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pamekasan terkait? Karena dalam kacamata Pak Mawardi masih banyak tenaga pengajar itu yang mereka ogah terkait itu. Ya. Apa langkah-langkah taktis yang akan dilakukan? Pertama kami garap dari pemangku kebijakan di pucuk tertinggi kalau di kabupaten. Dalam hal ini pengawas madrasah. Nah kemarin kami memang setelah menggelar sosialisasi tentang pentingnya literasi digital ini untuk pengawas. Karena dari pengawas ini kemudian bisa di breakdown kepada kepala madrasah sesuai dengan binaannya masing-masing, dan dari kepala madrasah diberikan penguatan, kemudian di breakdown lagi ke guru-guru, terus kemudian dari guru baru kemudian ke siswa. Artinya pembekalan literasi digital itu harus dari hulu dulu, baru kemudian bisa mengalir ke hilir itu. Karena bagaimana kok bisa begitu? Karena bisa jadi kembali ke pakem kurikulum, kalau tidak ada di kurikulum, maka kepala madrasah itu merasa ada, dalam tanda petik, sedikit ketakutan, was-was ketika ada, misalkan ada sidak dari pengawas, ini kok diajarkan literasi digital, sementara di kurikulum tidak ada ketentuan ini misalkan. Lah itu ada rasa was-was dan ketakutan begitu. Tapi kalau kemudian diberikan penguatan dari pengawasnya dulu, ini kepala madrasah tidak canggung untuk bisa melangkah seperti itu. Tapi ini memang butuh waktu untuk ke sana. Yang kedua, sesekali kita mengundang penguatan itu pernah kita mengundang dari Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan untuk bersama-sama untuk memberikan pendidikan terkait dengan pentingnya literasi digital ini. Pernah juga kita secara parsial juga mengundang kawan-kawan RTIK kalau tidak salah, yang notabene ini binaannya Kominfo, relawan TIK Pamekasan. Kita pernah juga mengundang mereka untuk bisa masuk sana. Pernah juga kita juga dihadiri oleh kawan-kawan dari media, saya lupa namanya itu, untuk memberikan penguatan literasi digital ini. Dari sekian pengalaman ini, sehingga kami masih meyakini akan pentingnya literasi digital, dan mudah-mudahan nanti semester kedua ini ada mapel khusus dengan jam yang sedikit ditambah. Kalau biasanya itu 2 jam, bisa ke 4 jam terkait dengan muatan literasi digital. Itu langkah sementara ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Terus yang ketiga ini ada tambahan Mas. Kami wajibkan sebetulnya di masing-masing satker madrasah itu, baik swasta ataupun negeri, wajib memiliki media sosial ataupun web. Jadi apakah itu misalkan medsos berupa TikTok, saya sebutkan kan apa maksudnya, terus kemudian FB dan lain-lain itu, supaya untuk memudahkan komunikasi itu. Kalau di Kementerian Agama sendiri sebetulnya untuk tata persuratan ini sudah berbasis digital semua, karena kita siapkan aplikasi berbasis WhatsApp auto respon, kami sebut Latinen. Latinen itu bahasa Madura, layanan digital Kementerian Agama. Itu yang di Kementerian Agama, yang di madrasah yang tadi saya sebutkan itu. Itu langkah yang sudah kami lakukan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Mas. Iya. Saya sepakat harus kita mulai dari hulu dulu untuk menuju ke hilir. Pertanyaannya adalah begini.
butuh berapa lama dari hulu ke hilir? Prakteknya saya kira tidak lama, Mas. Setelah kita memberikan pembekalan pada pengawas, otomatis pengawas ini secara langsung besoknya akan dalam minggu depan, misalkan paling lambat setelah konsepnya matang, visi misinya sama, minggu depan mereka sudah bisa mengumpulkan kepala-kepala madrasah sesuai binaannya itu untuk paling tidak penguatan pentingnya literasi digital. Contohnya begini, oh iya ternyata ini penting dan tidak salah kalau diajarkan. Dan tidak salah kalau misalkan mengurangi beberapa jam pelajaran pada mapel yang lain untuk didistribusikan sebagai jam pelajaran tambahan untuk TIK ini. Saya kira dalam waktu 1 bulan itu sudah selesai. Karena hanya butuh penguatan saja. Mereka bukan tidak bisa. Bisa, tapi hanya butuh penguatan. Menjadi tidak bisa karena memang terhalang oleh tidak adanya ketentuan bahwa harus memberikan pembelajaran secara khusus terkait dengan literasi digital ini. Berarti penyatuan persepsinya butuh 1 bulan aja. Ya, sebelum akhirnya diimplementasikan ke siswa. Saya kira cukup 1 bulan saja. Hanya butuh penguatan saja dari kita. Karena memang ada sebagian dari kita ini, mohon maaf, yang generasi old itu, kalau tidak ada di kurikulum tidak boleh diajarkan. Nah ini pakem lama menurut saya. Yang kalau kami menyebutnya itu kalau di madrasah atau di Kementerian Agama ini masuk di kelompok yang konsen di zona nyaman. Jadi susah move on. Jadi susah move on dari generasi old-nya itu. Susah menerima perkembangan kekinian terutama di era digital ini. Nah ini yang memang harus butuh kita penguatan. Meskipun sampai hari ini masih ada seperti itu. Begitu Mas saya kira-kira. Tentu penguatan sudah dilakukan, penyatuan persepsi sudah dilakukan. Juga salah satu yang menjadi faktor penting adalah sarprasnya. Itu di pengembangan saya. Analoginya kayak gini. Gimana caranya saya udah dapat teorinya, tapi saya tidak praktek. Itu sama saja dengan saya hanya dikasih tahu bahwa makan jeruk ini manis, tapi saya tidak pernah merasakan jeruknya. Nah, gimana melihat fasilitas di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak ini? Ya, jadi literasi digital ini menurut versi saya ini tidak harus mensyaratkan adanya sarpras yang cukup. Karena pengetahuan itu tidak harus berbasis dengan misalkan harus terkait dengan ini yang digital, harus terkait dengan videografi misalkan itu yang membutuhkan kamera dengan ini misalkan, yang membutuhkan laptop dengan spek yang tinggi misalkan itu. Saya kira literasi digital tidak hanya tentang begitu, tapi literasi digital itu bagaimana bisa memfungsikan alat yang ada itu supaya bisa bermanfaat, berdaya guna untuk bisa dimanfaatkan untuk hal kekinian. Lebih simpel lagi kita masuk lagi ke istilah judi online. Jadi istilah judi online ini tidak harus membutuhkan perangkat yang mewah istilahnya. Jadi cukup bahannya itu hanya berbasis Android ini. Karena semuanya ada di smartphone ini. Jadi tidak membutuhkan perangkat yang sedemikian besar. Nah, bahwa kemudian di sisi lain pada perkembangannya ada salah satu beberapa madrasah kami itu yang memang konsen di dunia videografi atau sinematografi atau gitu ya. Apa istilahnya nanti mohon dibenarkan Mas Said ini. Jadi ada yang bergerak di sana, ya memang membutuhkan perangkat yang lumayan ya istilahnya qualified begitu istilahnya. Dan kami mencoba menggandeng beberapa mitra untuk ini. Lah salah satu contohnya ya KTV ini mungkin bisa memberikan tempat ke madrasah kami, ke anak-anak kami supaya besok-besok bisa meminjam fasilitasnya itu untuk bisa mengaktualisasikan kemampuan di bidang digitalisasinya itu wabil khusus ini di bidang videografi itu tadi. Jadi secara umum ini tidak mensyaratkan perangkat yang wah begitulah Mas saya. Jadi tidak menjadi penghalang. Berarti sejatinya dari sarana dari ribuan lembaga pendidikan itu sudah bisa diajak ke arah sana. Sudah bisa kalau tergantung dari mau mendalami digitalisasi yang apa. Kalau hanya sebatas untuk aplikasi-aplikasi saya kira sudah bisa terfasilitasi dengan minimal Android atau laptop plus LCD proyektor kalau misalkan tidak ada
smart TV misalkan itu bisa menggunakan LCD proyektor, dan saya kira madrasah 100% sudah mempunyai ini semua. Paling tidak itu digunakan dulu, baru kemudian perkembangannya bisa naik ke level yang lebih tinggi, seperti yang saya sebutkan tadi itu, videografi dan lain-lain itu, atau podcast yang lain-lain itu. Iya, berbicara soal medsos tadi, Ya. semua lembaga pendidikan itu harus memiliki medsos, dan tentu banyak pelajar-pelajar juga sudah memiliki medsos. Untuk di situ kan juga butuh Betul. edukasi bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial. Ya, salah satu tantangannya kan ketika mereka tidak bisa mengendalikan teknologi tersebut, jadinya mereka tidak bijak bermedia sosial. Gimana? Nah, ini juga salah satu tantangannya. Jadi sebelum maraknya judi online ini, tantangan yang paling utama bagi anak-anak kita itu adalah media sosial. Ini pun juga kadang bukan hanya jarang diajarkan, tapi ini tidak pernah diajarkan kepada anak-anak secara khusus masuk dalam materi pembelajaran. Artinya ambil space waktu yang memang khusus diajarkan untuk bagaimana mengendalikan media sosial sampai anak-anak kemudian kecanduan yang akhirnya mengganggu pembelajaran mereka. Oleh karena itu saya kira sangat penting untuk bagaimana mengenalkan lebih awal pentingnya atau manfaat dari penggunaan media sosial ini, sehingga nanti media sosial apapun itu namanya ini tidak hanya mendatangkan bahaya saja, tapi juga lebih mendatangkan manfaat kepada siswa. Contoh kecil misalkan penggunaan aplikasi Canva, atau misalkan WhatsApp autorespon, terus kemudian PR yang selama ini menggunakan paper itu bisa digeser mungkin ke media sosial, atau mungkin bisa membentuk grup pengajian Hotmail Quran berbasis grup WhatsApp dan lain semacamnya itu, dan lain sebagainya yang banyak sebetulnya pemanfaatan dari media sosial itu, termasuk bagaimana supaya tidak main-main dengan berita hoax. Anak tetap dijaga nalar kritisnya itu supaya ketika ada berita masuk bisa dianalisa dulu, terus kemudian kalau misalkan itu dirasa penting untuk di-share, silakan di-share. Tidak semerta-merta misalnya ada berita share. Nah, itu saya kira tidak bagus, dan ini penting untuk diberikan penguatan atau literasi digital terkait dengan bijaksana menggunakan media sosial. Soalnya memang saya lihat sangat dahsyat sekali. Luar biasa. Salah satu contohnya sekarang sudah banyak perundungan, bullying yang melalui media sosial. Betul. Bahrain saja, setelah wasit dan timnas Bahrain kena serang oleh netizen di Indonesia, mereka mengajukan untuk tidak main di Indonesia. Itu gara-gara di media sosial. Betul. Jadi saya kira hari ini warga yang bernama netizen ini mempunyai legitimasi hukum di dunia non nyata istilahnya, dunia maya. Di dunia maya. Dan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Termasuk kemarin yang Bahrain itu. Untungnya kemarin Indonesia menang 2-0 dengan Arab Saudi. Karena memang mental health sekarang bukan hanya ada di dunia nyata, tapi juga di dunia maya itu juga mampu mempengaruhi. Betul. Dan ini sebetulnya Mas saya mencoba kalau diskusi dengan teman-teman madrasah itu, istilah perundungan atau bullying ini, Al-Quran pun sebetulnya sudah ada ayat yang melarang terkait dengan ini. Jadi sebelum jauh ada perkembangan media sosial ini, Al-Quran sudah secara tegas melarang terkait dengan istilah bullying ini. Mohon izin saya bisa sampaikan Mas. Boleh. Jadi ayatnya begini Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna. Jadi kalimat di depannya ini menggunakan kalimat nahi, ini sangat keras sekali agama melarang terkait dengan istilah bullying ini. Artinya jangan sekali-kali kamu mengolok-olok atau membuli, istilah bahasa Kina itu, terhadap kaum. Bisa jadi kaum yang kamu bully itu lebih baik dari kamu yang membuli ini. Termasuk juga ayat berikutnya, wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Termasuk juga kaum perempuan nih yang suka membuli-buli nih, dalam tanda petik monoizim, kaum ibu-ibu, karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an nih.
Jadi termasuk juga kaum ibu-ibu yang demen-demen misalkan sering ngerasa nih yang bully, ini dilarang banget oleh Al-Quran. Jangan-jangan yang dibully ini itu lebih baik dari yang membuli itu. Itu Al-Quran tegas menyampaikan ini. Dan ini kami coba untuk bagaimana mengintegrasikan teknologi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran sebetulnya. Jadi bahwa larangan terkait dengan bully itu ada dalam Al-Quran. Sehingga bisa saja pembelajaran teknologi ini bisa diintegrasikan dengan mapel agama yang kami punya. Jadi kami punya mapel fikih, mapel Quran hadis, terus kemudian bahasa Arab, SKI, dan akidah akhlak. Ini bisa diintegrasikan sebetulnya dalam era kekinian ini. Nah, tergantung bagaimana guru bisa meracik dengan baik sehingga anak-anak bisa nyaman menerima pembelajaran teknologi ini. Oh iya, ternyata betul. Dalam agama pun juga dilarang ini bully secara online itu. Yang hari ini tidak terasa kadang kita membuli anak-anak, dibully dengan mudahnya, misalkan molok-olok, menghina, mencaci maki, itu tidak boleh. Begitu Mas saya kira. Karena memang ketika kita membuli di media sosial itu enteng sekali. Dampaknya tidak langsung terlihat. Kalau kita langsung bully tatap muka, kita lihat bagaimana responnya. Iya. Tapi ketika di dunia maya kita tidak tahu. Betul. Yang dibully sedang ada masalah kah atau memang sedang ceria, dia biasa-biasa aja. Apalagi hari ini ada undang ITE itu. Nah, itu perlu penting untuk diketahui bersama bahwa perundungan itu ini di samping melanggar norma agama juga melanggar hukum berdasarkan undang-undang ITE itu. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa ini penting untuk diajarkan. Penting. Bahkan kalau perlu ya itu tadi, jadikan salah satu mata pelajaran inti untuk diberikan kepada anak-anak. Karena memang yang diajarkan anak-anak Gen Z, generasi digital itu. Iya. Sebelum terakhir, gak apa-apa. Mohon izin. Kita sekarang sudah dihadapkan dengan tantangan ini bukan soal pelajar. Betul. Semuanya. Kita sudah dihadapkan dengan tantangan yang namanya AI, kecerdasan buatan. Yang mana beberapa aktivitas itu sudah tergantikan oleh AI. Betul. Yang berbasis teknologi aja, yang bukan dulu banyak tukang parkir yang itu ngasih kertas. Betul. Sekarang dengan adanya portal cukup sudah tempel. Tidak dibutuhkan. Kita mau ke tol juga sama, dan banyak aktivitas. Apalagi beberapa kegiatan-kegiatan kasar sudah digantikan oleh teknologi. Betul. Dan sekarang dengan adanya AI juga, kita cukup bersuara atau mengetik apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Betul. Kita butuh jawaban seperti ini tuh udah ada. Iya. Kita pengen buat foto tanpa harus desain kayak gini itu sudah ada. Betul. Bagaimana melihat tantangan ini dan relevansinya terhadap lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan? Karena ini menjadi tantangan yang luar biasa. Ancamannya apa? Ancamannya ketika kita tidak mempunyai skill yang cukup, tentu lapangan pekerjaan akan sulit didapatkan ke depannya. Betul. Jadi kalau saya membacanya itu bukan hanya pada tantangannya saja Mas Zahid, tapi sebetulnya ini banyak manfaatnya sebetulnya. Kembali kepada literasi digital yang harus dimiliki oleh generasi hari ini. Bagaimana memanfaatkan kemampuan AI ini. AI ini menurut saya hal yang tidak bisa dihindari untuk generasi Z hari ini. Era digital tak bisa dihindari. Kalau dihindari ini semakin menjadi-jadi, artinya semakin mengancam keberadaan kita. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Jadi bagaimana kita mampu menaklukkan AI ini? Tantangannya hanya pada mindset saja sebetulnya menurut saya. Jadi tantangannya kalau AI ini mampu mengurung pikiran kita, artinya mau bikin makalah pakai AI, mau bikin ini pakai AI. Ini sudah merubah mindset kita. Tanpa membaca kadang sudah tinggal diem begitu, ngetik apa yang kita inginkan muncul sendiri. Dan itu yang sangat berbahaya. Ini merubah mindset kita yang sebelumnya misalkan senang membaca kemudian tidak bisa membaca. Yang sebelumnya dia senang tantangan karena AI, dia sudah menjadi yang istilahnya malas untuk menerima tantangan baru itu. Dan ini harus kita hindari. Oleh karena itu perlu saya kira juga ini diberikan penguatan literasi digital terkait dengan pemanfaatan. Jadi mungkin lebih enaknya kita menyebutnya pemanfaatan AI. Sehingga yang
tersetting di mindset kita itu, oh iya ya, AI itu ternyata manfaat. Bayang kita itu tadi itu kalau dulu di tol pakai nyetor uang itu beli karcis, sekarang sudah tinggal tempel. Yang harus dicari dari AI ini, kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata dengan AI ini lebih mudah. Nah, sehingga kalau itu kemudian ditanamkan terus kepada generasi Z ini, maka mereka akan semakin mencari cara untuk menemukan inovasi-inovasi baru terkait dengan pemanfaatan AI. Jadi kalau dulu pemanfaatan AI misalkan hanya sebatas dari perubahan tiket di tol, sekarang harus bayar di tol, sekarang tinggal tempel kartu saja, sehingga ke depan bisa jadi pembayaran di belanja di kantin kalau misalkan di sekolah itu tidak harus dengan bayar uang misalkan, cashless. Jadi tinggal tempel. Nah itu harus dicari caranya itu juga berbasis AI. Terus kemudian misalkan kalau hari ini marak sepeda motor listrik misalkan, itu juga bagaimana caranya kita ambil di speedometernya yang berbasis AI, terkoneksi dengan smartphone, terkoneksi dengan ini macam-macam. Dan ini yang harus kita berikan kepada siswa untuk bisa bagaimana ini dilakukan kajian itu, sehingga AI ini hadir bukan menjadi ancaman, tapi hadir memberikan manfaat kepada siswa itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru seperti yang dilakukan oleh penemu AI ini. Berarti penting beberapa praktek itu sudah berbasis teknologi. Saya kira penting sekali itu, dan hari ini secara tidak sadar sebetulnya banyak yang sudah dilakukan berbasis AI. Cuman kadang ini kembali ke pemangku kebijakan pendidikannya itu, mulai dari pengawas, kalau di kami pengawas, terus kemudian kepala madrasahnya, terus kemudian kepada gurunya sebagai ujung tombak itu untuk kemudian bagaimana mereka tahu akan pentingnya AI, dan dalam tanda petik tetap harus diantisipasi bagaimana godaan kemudahan AI ini, sehingga dampaknya itu tadi anak-anak menjadi malas, PR tinggal ngeklik misalkan tanpa harus berpikir, sehingga mengurangi daya nalarnya mereka. Sehingga hari ini AI itu sangat luar biasa sebetulnya, menciptakan bagaimana untuk mengetahui bahwa ini mutlak produk AI, bukan produknya mainnya anak-anak, bukan produknya nalarnya anak-anak. Dan itu hebatnya, sehingga hari ini para dosen, terutama para dosen, sudah paham kalau ini produknya AI ini. Nah, guru harus tahu juga ini, sehingga ketika memberikan PR kepada anak-anak besok kok sudah mengerjakan dengan bagus. Guru harus sudah paham tuh, bisa mengantisipasi ini AI nih, misalnya begitu. Nah, sehingga ini harus juga diantisipasi juga. Nah, dan saya kira saya tegaskan bahwa kehadiran AI ini saya berharap ini mendatangkan manfaat, bukan mudarat atau bahaya atau ancaman kepada siswa itu. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dan menjadikan teknologi itu sebagai supporting system bagi kita. Betul. Akhirnya kita yang mengontrol teknologinya, bukan kita yang dikontrol teknologinya. Nah, itu yang saya tadi, bagaimana kita mampu menguasai teknologi itu. Jangan kita termakan oleh teknologi itu. Nah, saya contohkan sekali lagi. Yang mampu menaklukkan teknologi itu, salah satu contohnya mereka yang berbasis konten kreator itu. Jadi konten kreator anak muda hari ini itu yang termasuk bagian dari yang mampu menaklukkan teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi menjadi hal yang sangat mendatangkan kemanfaatan tersendiri bagi dirinya, dalam tanda petik secara ekonomi. Siap. Terakhir, apa yang disampaikan kepada siswa-siswi di lembaga pendidikan di bawah naungannya Kemenang? Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian, siswa madrasah yang saya banggakan. Hari ini kalian berada pada zona digital, pada era digital yang ini menjadi dunia kalian. Oleh karena itu, teruslah belajar terkait dengan pentingnya literasi digital ini, karena ini menjadi dunia kalian. Kalau kalian tidak belajar dan takut dengan dunia teknologi ini, maka teknologi akan memakan kalian. Tapi kalau kalian belajar dan berusaha untuk menguasai teknologi ini, maka teknologi akan dikuasai oleh kalian dan kalian menjadi pemenangnya. Terima kasih. Nah, untuk kita semuanya, salam sukses.
Salam Siap, sejahtera. terima kasih Mas. luar biasa. Terima kasih Mas Mawardi, Pak Mawardi sudah hadir di studio kami. Terima kasih Mas Said, sangat luar biasa kami bisa hadir bersama-sama berdiskusi dengan tokoh muda yang sangat Enggak luar biasa juga. ini Mas Said. Luar biasa, Iya. mudah-mudahan ada kesempatan lain, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Siap, bisa Assalamualaikum diskusi warahmatullahi wabarakatuh. Mas Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat KTV, ada satu analogi yang ingin saya sampaikan karena sekarang sedang ramai. Kemarin ada penganiayaan menggunakan celurit. Saya menggunakan istilah bahwa teknologi itu sama dengan celurit. Tergantung kita mau menggunakan untuk mengarit yang bermanfaat bagi keluarga ketika itu difungsikan untuk ngasih makan sapi dan hasilnya untuk keluarga juga. Tapi berbeda ketika itu difungsikan ke hal yang negatif. Jadi pilihannya ada di tangan kalian sendiri. Kalian akan fungsikan teknologi itu sebagai hal yang positif ataupun negatif. Saya Syahid Umyitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.